Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sutria dengan NIM 0510058808 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dan saat ini saya sedang mengikuti mata kuliah Administrasi Perkantoran. Dalam kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Administrasi Perkantoran. Adapun pertanyaannya adalah, jelaskan tentang dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Efisiensi anggaran pada sektor pendidikan adalah sebuah langkah atau kebijakan untuk menggunakan dana pendidikan secara lebih hemat, terencana, tepat sasaran, dan tidak boros. Tujuan dari efisiensi ini adalah agar dana yang tersedia benar-benar memberikan hasil maksimal dalam mendukung proses pembelajaran, penyediaan fasilitas, hingga peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Namun, kebijakan efisiensi ini memiliki dua sisi yang harus kita pahami secara bijak, yaitu dampak positif dari efisiensi anggaran dan dampak negatif dari efisiensi anggaran. Dari efisiensi anggaran, yang pertama, efisiensi bisa membuat penggunaan anggaran menjadi lebih terarah dan efisien. Contohnya, sekolah bisa memprioritaskan anggaran untuk pelatihan guru, pengadaan sarana belajar seperti laboratorium atau komputer, dan juga bisa beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Dengan begitu, manfaat dari anggaran yang ada bisa benar-benar dirasakan langsung oleh peserta didik. Kedua, efisiensi bisa mengurangi pemborosan anggaran. Misalnya, dibandingkan menggunakan dana untuk kegiatan seremonial atau program yang tidak berdampak besar, dana itu bisa dialihkan untuk renovasi ruang kelas, pembuatan perpustakaan digital, atau menyediakan alat bantu belajar untuk siswa berkebutuhan khusus. Ini tentu jauh lebih bermanfaat dan berkelanjutan. Dampak negatif dari efisiensi anggaran. Jika efisiensi dilakukan secara berlebihan atau tidak mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan, maka dapat menimbulkan dampak negatif. Yang pertama, bisa terjadi penurunan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Misalnya, karena ingin menghemat, biaya perawatan gedung dikurangi. Akibatnya, gedung sekolah jadi rusak, atap bocor, atau ruang kelas jadi tidak layak pakai. Tentu ini akan mengganggu kenyamanan dan konsentrasi siswa. Kedua, efisiensi yang tidak bijak bisa merugikan tenaga pendidik. Misalnya, tunjangan guru dikurangi, fasilitas mengajar dibatasi, atau beban kerja meningkat tanpa dukungan yang memadai. Hal ini bisa menurunkan motivasi dan semangat guru dalam mengajar, dan pada akhirnya menurunkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Ketiga, efisiensi yang tidak berdasarkan data atau analisis kebutuhan juga bisa menyebabkan gangguan dalam proses belajar mengajar. Misalnya, keterlambatan distribusi buku pelajaran, kurangnya alat peraga, atau minimnya akses internet di daerah terpencil, sehingga membuat siswa kesulitan memahami pelajaran. Kesimpulannya, bisa kita simpulkan bahwa efisiensi anggaran pada sektor pendidikan itu penting, namun harus dilakukan secara bijaksana. Kita tidak boleh hanya fokus pada penghematan saja, tapi juga harus mempertimbangkan kualitas dan keberlangsungan pendidikan itu sendiri. Efisiensi yang baik adalah efisiensi yang tetap bisa menjamin akses pendidikan yang adil, berkualitas, dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat, dari kota sampai desa, dari sekolah besar sampai sekolah kecil. Sebaliknya, efisiensi yang tidak tepat justru bisa menjadi penghambat kemajuan pendidikan. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, karena saya juga masih dalam proses belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.